Halo semuanya, perkenalkan, saya Imam Sugiharto, mahasiswa dari Program Studi Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Dalam video kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang sangat penting bagi masa depan bangsa kita, yaitu korupsi. Korupsi seringkali dianggap sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini. Kita sering mendengar orang berkata, korupsi itu sudah budaya. Padahal sebenarnya korupsi bukanlah takdir. Korupsi adalah kebiasaan buruk yang bisa dihentikan. Dan kabar baiknya, perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Saya percaya selama manusia masih punya hati nurani dan kesadaran moral, maka tidak ada kebiasaan buruk yang tidak bisa diperbaiki. Itulah alasan saya memberi judul video ini, Korupsi Bukan Takdir, tapi kebiasaan yang bisa dihentikan. Korupsi bukan sekedar soal uang atau kekuasaan. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang muncul dari ketidakjujuran, keserakahan, dan hilangnya tanggung jawab moral. Seringkali kita melihat korupsi hanya dari kasus-kasus besar, seperti pejabat mencuri dana publik atau proyek fiktif bernilai miliaran rupiah. Padahal, akar korupsi justru sering tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Ketika seorang menyontek saat ujian, datang terlambat tapi tetap menulis hadir di absennya, atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Itu semua adalah bentuk kecil dari korupsi. Jadi, korupsi bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul di puncak kekuasaan. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan yang dianggap sepele, dari ketidakjujuran, dan dari sikap masa bodoh terhadap kebenaran. Korupsi punya dampak besar bukan hanya di pemerintahan, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, atau menambah fasilitas kesehatan, malah lenyap karena disalahgunakan. Akibatnya, rakyat kecil menderita, fasilitas umum rusak, dan kesenjangan sosial makin lebar. Namun, dampak paling berbahaya bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga pada moral bangsa. Ketika ketidakjujuran dianggap hal biasa, keadilan kehilangan maknanya, generasi muda pun kehilangan teladan. Dan akhirnya, terbentuklah budaya permisif, yaitu budaya yang berkata, semua orang juga melakukannya. Itulah yang harus kita hentikan mulai sekarang. Kita mungkin tidak bisa langsung memberantas korupsi di seluruh negeri, tapi kita bisa memutus rantainya dari diri sendiri. Mulailah dari hal sederhana, jujur saat ujian, disiplin pada waktu, tidak mencari jalan pintas, dan menghargai proses. Saya percaya bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Kita tidak bisa mengubah sistem tanpa terlebih dahulu mengubah diri sendiri. Setiap kali kita memilih untuk jujur, kita sedang ikut melawan korupsi, meski dalam bentuk yang paling sederhana. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi. Pernah suatu ketika saat kuliah, saya tergoda untuk menyontek, karena tugas terasa sulit dan waktu sudah mepet. Tapi saya berpikir, kalau saya mulai tidak jujur dari hal sekecil seperti ini, bagaimana nanti ketika saya diberi tanggung jawab yang lebih besar? Bagaimana kalau nanti saya bekerja dan harus mengelola uang atau kepercayaan orang lain? Akhirnya, saya memilih untuk tetap jujur. Meski nilainya tidak sesempurna yang saya harapkan. Dari situ, saya belajar satu hal penting, lebih baik jujur dan gagal daripada curang dan berhasil. Karena keberhasilan sejati bukan tentang hasil, tapi tentang proses yang bersih dan bermartabat. Setiap tindakan jujur sekecil apapun adalah bentuk nyata dari gerakan anti korupsi. Kita tidak perlu menunggu jadi pejabat untuk berbuat benar. Cukup mulai dari diri sendiri, dari hati yang bersih. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting dalam melawan korupsi. Kita bukan hanya penerus bangsa, tapi juga agen perubahan sosial. Kampus adalah tempat yang tepat untuk menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Sikap jujur dalam belajar, disiplin, menghargai waktu, tidak memanipulasi data, dan bekerja keras dengan usaha sendiri adalah bentuk nyata dari perlawanan terhadap budaya korupsi.
Kalau mahasiswa bisa menunjukkan bahwa integritas itu keren, maka generasi kita akan dikenal sebagai generasi anti korupsi. Selain diri sendiri, keluarga juga punya peran besar. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua jujur dan bertanggung jawab, anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang kuat. Namun sebaliknya, jika dari kecil mereka melihat ketidakjujuran, mereka akan menganggapnya itu adalah hal yang wajar. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus dimulai dari sejak dini. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Keluarga adalah sekolah pertama tentang moral dan kejujuran. Teman-teman, korupsi memang masalah besar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kita bisa mulai dari hal kecil, tidak menipu, tidak mencontek, tidak berbohong, tidak mengambil yang bukan hak kita. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau dilakukan oleh jutaan orang secara bersamaan. Bangsa yang besar bukan dibangun oleh orang-orang yang pintar saja, tapi oleh orang-orang yang jujur dan berintegritas. Jadi, mari kita buktikan bahwa kejujuran bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral yang mampu mengubah negeri ini. Korupsi bukanlah takdir yang harus kita terima, tapi kebiasaan yang bisa kita hentikan bersama. Selama kita masih punya kemauan untuk berubah, selalu ada harapan bagi bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Saya, Imam Sugiharto, dan saya percaya bahwa korupsi bukan takdir. Bukan takdir kita, bukan takdir bangsa Indonesia. Mari kita hentikan bersama. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang. Terima kasih telah menonton. Salam integritas, salam anti korupsi.